Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi positif gunakan sabu-sabu dipecat. Polda Bali mengungkap tindak pidana pegadaian ilegal di lingkungan terusan Desa Lelateng, Negara Jembrana. Jangan sampai terlewat mencoba rujak bulung kuah pindang di Kerobokan. Polisi positif mengkonsumsi narkoba, ditahan Direktorat Profesi dan Pengamanan Propam Polda Bali. Tersangka ditangkap saat Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali meringkus seorang pengedar narkoba di salah satu tempat hiburan karaoke di Kota Denpasar saat sedang menikmati sabu-sabu. Di lokasi petugas BNNP Bali mengamankan 12 orang. 5 orang diantaranya adalah pengedar dan 7 orang lainnya adalah pemakai. Dan salah satunya adalah oknum anggota kepolisian. Menurut Kabid Propam Polda Bali, Kombes Pol Ketut Agus Kusmayadi, oknum anggota polisi yang ditangkap bertugas di salah satu polsek. Dia ada di sana, dia positif, itu sudah cukup untuk ancaman kita untuk penjara. Ya, udah tahan Pak? Langsung kita Di dalam udah. Iya. Kita ambil BNN langsung kita tahan. Udah positif. Positif Pak ya? Sudah lama. Tahun ini kita udah 17 ya penjara anggota narkoba. Sebelumnya dia melakukan hal serupa juga? Ada indikasi demikian. Pengakuan sih lebih dari saat itu. Sudah lama Pak, cari kenal dulu Pak? Dalam pengembangan kita, tapi ada indikasi begitu. Inisialnya? Saya lupa. Tugas di mana ya Pak? Di Polres. Oh, tugas Polres. Satuannya bahwa dari Polres. Ya. Pak, itu nanti akan dipecat nggak Pak? Tuntutan kita pasti PTDA. Dalam penangkapan tersebut, petugas BNNP Bali menemukan barang bukti sekitar 6 gram sabu-sabu dan 9 butir pil ekstasi. Dirpropam tidak merinci lebih jauh identitas oknum anggota kepolisian Polda Bali tersebut. Selama tahun 2024 ini, jajarannya sudah menangani 17 kasus narkoba yang melibatkan anggota kepolisian Polda Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Jembrana mengungkap kasus perjudian online dengan menangkap seorang tersangka bernama samaran Sudirman pada hari Senin lalu. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tripurwanto mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden RI dan program Kapolri Beyond Trust Presisi yang menargetkan pemberantasan judi online. Penangkapan berdasarkan laporan masyarakat karena tersangka kerap melakukan aktivitas judi online di Kecamatan Pekutatan. Tersangka ditangkap pada Rabu 30 Oktober lalu dan saat penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti dan uang tunai sebesar Rp340.500. Tersangka melakukan kegiatan judi online tersebut kurang lebih 3 tahun sekitar dari tahun 2021. Modusnya yaitu, sekali lagi, tersangka melakukan kegiatan judi online tersebut dengan cara menerima pasangan angka togel, kemudian diteruskan ke situs judi online. Apabila ada yang angkanya keluar atau menang, tersangka mendapat imbalan Rp20.000 sampai Rp50.000, tergantung jumlah yang kemenangannya. Pengungkapan ini merupakan langkah nyata Polres Jembrana dalam mendukung pemberantasan judi online. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap tindak pidana penyaluran dana atau pegadaian tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan OJK
atau pegadaian ilegal di lingkungan terusan Desa Lelateng, Negara Jemberana. Polisi meringkus satu tersangka bernama Agus bersama barang bukti 3 unit mobil dan 2 unit sepeda motor diamankan petugas. Salah seorang korban mengaku meminjam uang dengan jaminan barang dan dibebankan bunga sebesar 10 hingga 15% per bulan. Namun jika peminjam tidak bisa membayar bunga pada waktu jatuh tempo setiap bulan, maka dikenakan bunga lagi yang bersifat denda sebesar 10 hingga 15%. Agus membuka pegadaian ilegal sejak tahun 2020. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meminta warga agar tidak tergiur dengan pinjaman mudah dan proses cepat, namun dikenakan biaya bunga yang tinggi. Untuk bidang ekonomi, kerugian masyarakat akan kehilangan barang berharga serta penurunan nilai barang yang digadaikan karena dari pihak pelaku dalam menyimpan barang gadaian tersebut tidak disertai dengan asuransi. Pelaku berpotensi tidak bertanggung jawab akan kehilangan barang maupun penurunan nilai ekonomis barang yang dijadikan jaminan gadai oleh masyarakat tersebut. Masyarakat akan terjebak dengan hutang yang tidak kunjung lunas oleh karena pola pegadaian ilegal tersebut dengan membebankan bunga setiap bulan sebesar 10-15%. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Bali. Ia diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.